Hai guys, hari ini kita akan membahas tentang content writing. Content is the new currency. Ya, content is the new currency, artinya konten adalah mata uang baru. Kenapa? Karena di era digital, konten adalah hal yang sangat-sangat berharga yang menghubungkan antara kita dengan teman-teman kita yang ada di sosial media. Berbicara tentang konten, artinya ada kaitan juga tentang personal branding. Tetapi kalau kita berbicara tentang personal branding, ya, personal branding online isn't about you. It's about your content. Artinya, kalau kita berbicara tentang personal branding, itu bukan berbicara tentang kita, tetapi tentang apa konten yang kita buat. Dan ingat teman-teman, bahwa jejak digital tidak bisa dihilangkan. Maka hati-hati terhadap apa yang kamu tulis dan apa yang kamu posting. Jadi, pastikan konten yang kita buat adalah konten yang original, beneficial, artinya ada manfaatnya dan juga mendidik. Serta pastinya disukai oleh target market kita. Nah, dalam membuat konten ada caranya dan juga ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu engage, ya. Engage di sini adalah interaksi yang kita bangun dengan teman-teman kita yang ada di sosial media. Misalnya seperti like, komen, dan share. Ini adalah hal yang wajib yang harus kita penuhi. Itu yang akan sangat mempengaruhi kualitas interaksi kita dengan teman-teman kita yang ada di sosial media. Kemudian educate, ya. Pastikan konten yang kita buat adalah konten-konten yang mendidik dan bermanfaat serta informatif. Yang ketiga yaitu excite, ya. Bagaimana konten kita adalah konten yang membuat teman di sosial media kita antusias dan juga ngangenin. Nah, ngangenin gitu maksudnya adalah bagaimana apa yang kita tulis dan apa yang kita posting itu sesuatu yang bermanfaat dan menyenangkan sehingga orang selalu penasaran besok apa ya yang kita posting gitu. Sehingga mereka selalu menunggu-nunggu postingan kita. Artinya sudah ada daya tarik terhadap sosial media kita. Yang keempat yaitu evangelize, yaitu bagaimana kita bisa menciptakan konten-konten yang berbobot sehingga teman sosial media kita tergerak untuk merekomendasikan konten yang kita buat, ya. Artinya ada nilai atau value dari konten yang kita buat sehingga mereka dengan ringan untuk mencet tombol share pada akun sosial media mereka. Kita sering mendengar bahwa content is king and engagement is queen. Itu benar sekali bahwa yang menjadi rajanya iya konten, tetapi yang menjadi ratunya adalah engagement, ya. Bagaimana kita membangun interaksi dengan teman-teman di sosial media, yaitu poinnya adalah like, comment, dan share. Jadi fungsi konten adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan sehingga hubungan yang terbangun dengan baik muncul kepercayaan, ya. Dan kepercayaan inilah yang menjadi kunci dari setiap penjualan. Saatnya kita membuat konten di sosial media. Siapa yang seperti ini, ya, mungkin sudah berniat untuk membuat atau menulis konten atau menciptakan konten, tetapi mungkin berjalan waktu 1 jam kemudian, 2 jam kemudian kita bingung mau nulis apa. Ada yang seperti itu? Oke, kita simak. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan ide-ide sehingga kita bisa menulis atau menciptakan konten, ya. Yang pertama mungkin bisa dari nonton film, ya. Ada banyak film yang menghibur, banyak film yang edukatif yang bisa kita tonton sehingga dari sana muncul ide-ide segar. Kemudian yang kedua jalan-jalan, ya. Dari jalan-jalan, ya, kemudian kita bahagia, kita senang, hormon endorfin kita muncul, kita bahagia sehingga banyak inspirasi yang muncul. Kemudian ngobrol atau diskusi, dari sana kita juga bisa mendapatkan inspirasi terkait konten yang ingin kita buat. Dan bisa juga dengan makan-makan, ya. Dari sana kita juga bisa dapat banyak ide karena kita happy dan kita relax. Lalu bisa dengan baca buku juga, ya. Dan yang terakhir bisa dari mendengarkan podcast, kita kembangkan sehingga menjadi sebuah konten yang sangat menarik. Dan banyak aktivitas lainnya yang bisa kita jadikan sumber inspirasi untuk menciptakan konten. Ini adalah contoh ide yang bisa kita jadikan konten. Yang pertama, cerita pribadi. Kenapa cerita pribadi? Karena salah satu karakter orang Indonesia adalah kepo. Ya, orang sangat tertarik dengan cerita orang lain. Maka seringlah bercerita tentang
diri kita ya. Mungkin kita suka bercerita tentang kehidupan sehari-hari kita, aktivitas kita sehari-hari ya. Baik itu sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang sangat menarik. Kemudian yang kedua tadi aktivitas sehari-hari ya. Mungkin kita ibu rumah tangga bercerita aktivitas kita pagi hari, apa yang kita lakukan ya. Kemudian kapan kita melakukan bisnis dan lain sebagainya, itu bisa kita ceritakan sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Kemudian quotes inspirasi ini juga ya, kita nggak tahu jangan-jangan apa yang kita buat, konten yang kita tulis ya, itu menjadikan orang yang tadinya galau jadi semangat. Karena apa? Karena quotes inspirasi yang kita buat ya. Kemudian yang selanjutnya video inspirasi. Nah, ini juga sangat membantu bagi mereka yang visual ya. Dan ini sangat digemari. Saat ini pun video marketing juga salah satu yang sangat diminati. Kemudian tips-tips praktis ya. Mungkin emak-emak bisa tulis ya tentang resep ya, atau tips praktis menata barang-barang di rumah, atau mungkin tips hidup sehat bagi keluarga. Itu bisa kita tulis menjadi sebuah konten. Kemudian popular meme ya, gambar-gambar yang lucu, itu bisa kita jadikan konten dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita jadikan ide untuk menciptakan sebuah konten. Oke, sudah ada gambaran ya bagaimana membuat konten ya. Jadi mulai nih dipikirin, aku mau bikin konten yang seperti apa ya, gitu ya. Let's start our journey to write our very best content. Jadilah diri sendiri. Let's be yourself. Jadi saat menulis konten atau menciptakan konten, jadilah diri sendiri dan tidak perlu terpengaruhi oleh orang lain ya. Yang pertama, let's write your storytelling. Tulislah apa yang menjadi cerita-cerita yang menarik bagi Anda gitu ya. Storytelling itu berbicara tentang bagaimana kita menuangkan sebuah cerita di sosial media ya. Tadi karakter orang Indonesia memiliki tingkat kepo yang tinggi terhadap kehidupan orang lain. Jadi rajin-rajinlah kita bercerita gitu ya. Kemudian yang kedua, libatkan emosi pembaca. Ini juga sangat penting ya. Kita ciptakan seolah-olah kita sedang berbicara dengan mereka. Maka salah satu hal yang penting adalah gunakanlah kata-kata Anda atau kamu. Karena itu akan menciptakan suasana seolah-olah kita lagi ngobrol dengan teman sosial media kita. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan trance word ya. Trance word adalah saat kita merasa terhipnotis. Ini kita bisa memanfaatkan beberapa kata, yaitu bayangkan, imajinasikan, ingatlah, andaikan. Nah, itu membuat orang akhirnya berimajinasi dan membayangkan sesuatu. Ya. Misalnya kita gunakan bayangkan jika Anda. Nah, gitu. Jadi kita membuat konten-konten yang seperti itu sehingga orang akhirnya menggunakan imajinasi mereka. Kemudian yang keempat yaitu call to action. Pastikan setiap konten yang kita buat ada call to action di dalamnya, yaitu perintah agar mereka melakukan like, comment, dan share. Kemudian yang keempat yaitu set. Set itu apa? Yaitu kita menggiring pembaca agar mengiyakan sugesti atau inti pesan yang kita berikan melalui konten kita. Dengan cara apa? Kita sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu mengarah kepada jawaban mereka yang jawabannya iya gitu. Misalnya kita mau membahas konten tentang bisnis emak-emak. Kita berikan pertanyaan, apakah Anda emak-emak yang sedang mencari peluang bisnis, atau Anda emak-emak yang ingin punya penghasilan tetapi ingin di rumah saja? Rata-rata kan itu jawabannya iya dan iya. Nah, itu salah satu contoh yes set. Dan kita bisa tulis menjadi sebuah konten. Kemudian yang keenam yaitu cover selling ya. Bagaimana kita melakukan jualan secara terselubung ya. Dan itu menyentuh alam bawah sadar pembaca. Kenapa kita perlu cover selling? Karena normalnya, fitrahnya orang-orang tidak suka dijuali atau ditawari sebuah produk ya. Maka dengan cover selling kita berjualan secara halus, secara terselubung, seolah-olah tidak berjualan tapi sebenarnya sedang menjual sebuah produk. Ada 3 pilar cover selling. Ini sangat penting teman-teman. Yang pertama yaitu curiosity atau penasaran ya. Jadi penasaran adalah pemasaran. Bagaimana kita menciptakan rasa penasaran terhadap teman sosial media kita yang membaca atau melihat konten kita. Semakin mereka penasaran, semakin hasrat mereka untuk kepo semakin tinggi ya. Nah,
Kemudian yang kedua, ambiguity. Bagaimana kita menciptakan makna ganda agar pembaca menginterpretasikan sendiri sesuai pikiran mereka, ya. Jadi kita menciptakan sebuah konten sehingga pembaca akan menilai sendiri, oh ini kontennya tentang ini. Oh ini, jadi kita tidak langsung membuat konten yang clear atau jelas, tetapi agak sedikit ambigu, ya, atau bisa dikatakan agak sedikit unik atau aneh. Kemudian emotionally, ya, kombinasi storytelling, kemudian kita juga menulis secara tulus dan kita mentransfer rasa ke dalam tulisan, ya. Jadi kita melibatkan emosional pembaca dengan kata-kata yang itu mengundang perasaan para pembaca atau teman sosial media kita. Kemudian, it's not what you said, it's how you said it. Jadi bukan apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu menyampaikannya. Ini sangat penting. Ini kaitan dengan cara kita menyampaikan sebuah pesan melalui konten. Kunci utama agar konten semakin bagus adalah jam terbang, teman-teman. Artinya, semakin rutin, semakin sering, semakin konsisten kita menulis sebuah konten, maka insya Allah konten yang kita buat semakin berkualitas dan semakin bagus. Sebaliknya, jika kita malas melakukan, kita malas melatih diri, kita tidak mau konsisten, maka bisa dikatakan konten kita akan begitu-begitu saja, ya. Dan itu akan mempengaruhi bisnis kita, penjualan kita akan begitu-begitu saja. Teman-teman pilih yang mana? Kemudian lakukan terus karena konsistensi adalah kunci, ya. Ingat, konsistensi adalah kunci, ya. Dan ibu dari kesuksesan adalah pengulangan. Terus mengulang-ulang sehingga teman-teman menjadi seseorang yang mahir dalam menciptakan konten. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.